Lapor, Waduk Pekanbaru dalam keadaan aman. Susah nih. Filmnya biar ngomongnya enak ya. Apa? Gimana Pak, muter-muter seperti itu? Mana Pak? Kesannya gimana Pak, muter-muter? Enggak, barangkali saya udah kedua kali. Kalau dengan Novitan barangkali udah beberapa kali ikut penerbangan ini. Tapi saya memang ingin mencoba untuk pesawat kita yang baru yang Hawk ini. Ya, bagaimana kecanggihan teknologinya, bagaimana maintenance-nya, dan bagaimana keterampilan dari pilot-pilotnya. Juga dalam rangka saya mendekati daripada seluruh pelaksanaan operasional, sehingga ada hubungan yang sangat dekat antara pimpinan ABRI dengan para pelaksana operasional. Saya kira ini sangat baik ya untuk jiwa korsa, untuk meningkatkan kesatuan antara pimpinan dan para pelaksana di bawah. Ada kesan khusus dari penerbangan kali ini Pak? Ada kesan-kesan dari Bapak? Dari menggunakan pesawat Hawk. dengan Bapak melakukan beberapa kali manuver. Saya merasa sangat bangga ya dengan para pilot kita, karena ternyata mereka mampu mengawaki suatu high technology dengan baik, dengan penguasaan yang prima. Ya, kita lihat tadi bersama bisa melaksanakan berbagai manuver walaupun mereka bukan tim aerobatik. Saya kira itu persyaratan mutlak bagi seorang penerbang bisa meyakini apa yang mereka pegang. Ya. Kesan Baik, Pak, terima kasih. kesan setelah naik pesawat. Kesan Pak. Iya Pak. Sangat membanggakan. Saya sendiri kesan sendiri, saya kira sebagai pimpinan ABRI saya bangga ya terhadap para penerbang yang mampu mengawaki suatu perlengkapan tempur yang padat teknologi. Ya, karena ini kan sangat membanggakan. Itu tidak gampang. Dari segi fisik tadi Bapak siap juga Pak? Karena Dari segi fisik. itu kamu yang melihat saya pusing apa? Tadi nggak pusing ya Pak ya? Nggak sempat pusing ya Pak? Sudah ngomong. Bisa ditanya Kasas Mall. Bahagia kan, dan tentu pengalaman baru bagi saya sebagai seorang prajurit infanteri untuk bisa terbang dengan pesawat yang canggih ini. Bagi saya menambah kepercayaan bahwa angkatan bersenjata kita menghadapi masa depan akan semakin kuat dan tangguh. Ada kesulitan nggak Pak menggunakan pesawat Hawk? Saya tidak ada, saya melihat kenyamanan dan saya melihat sesuatu yang baiklah dari pesawat ini. Ya, makasih. Makasih. Karena beliau berkenan untuk terbang formasi di dalam penerbangan dari Halim ke Pekanbaru, dan kami sangat surprise karena beliau fisiknya sangat kuat, termasuk Kasospol Kasum ABRI, Gubernur Lemhanas, Pangkops 2, dan Kasal. Tadi kami membuat formasi flypass di sini, kemudian beliau meminta
untuk melaksanakan manuver, makanya kami laksanakan manuver. Pertama tadi kita flypass dengan 3G, kemudian setelah menuju berikutnya kami tarik ke atas tadi, yang setengah loop tadi 5G, beliau masih sehat, kemudian kita melaksanakan inverted, kemudian kita terakhir kita break off 4G. Jadi ini merupakan kebanggaan kami dan adik-adik, di mana kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan penerbangan bersama-sama pimpinan ABRI. Saya kira demikian. Berapa lama penerbangan? Penerbangan 1 jam 15 menit, Sudah dengan manuver tadi. ditambah manuver 10 menit. Manuver yang kami laksanakan ini adalah manuver yang sudah bisa kita laksanakan, sehingga bagi kami adalah sudah biasa. Namun demikian karena kami dengan pimpinan ABRI kami mewaspadai seberapa jauh kemampuan beliau-beliau, dan ternyata beliau-beliau olahraganya cukup baik sehingga penerbangannya dan manuvernya bisa dilaksanakan setelah landing tidak ada keluhan sama sekali. Oke, cukup. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih. Dari tiket peduli. Penghormatan pasukan. Kehormatan wing, kehormatan siap dimulai. Garis miring 84, garis miring 8 Romawi, garis miring 1998 tentang TNI Angkatan Udara. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan 1 Widodo AS, Laksamana Madya TNI, NRP 574 Agung Gumelar, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang telah ditunjukkan dalamnya. 2. Wing penerbang kelas 1 kehormatan TNI Angkatan Udara dipakai di atas saku baju sebelah kanan seragam ABRI. Catatan, apabila di kemudian hari ternyata penghormatan pasukan. Upacara selesai, komandan upacara dapat meninggalkan tempat upacara dan pasukan dapat diistirahatkan. Terima kasih. Oke. Ucapan selamat Pak. Ucapan di sini, kemudian ke sini Pak Moji. Dari sana ucapannya. Ucapannya dari sana ucapannya. Ucapannya. Yes. Lulus, Pak. Lulus tidak satu Pak. Selamat. Bagaimana transportasi? Selamat. Ada. Bisa langsung menunjukkan
yang punya merah. naik list langsung bisa cepat. Nah, ya masih ya. Siapa? Siap. Foto kalian di sini. Ayo. Sana. Oh, mau nih. Kagum dulu. Ini kan sesuatu yang baru. Enggak, ada tuh. Proses kan biasa penanganan di darat. Rasanya kok rasanya biasa aja. Hanya ketika mau bermanuver ya cuma lihat pesawat sebelah kiri kok dekat kali gitu kan. Gitu lelelele kok. Dia cuma gitu aja. Ultralight ya udah biasa. Jadi menyenangkan lah. Ada hal baru yang ditemukan di atas, Pak? Nggak muntah. Baru enggak muntah. Pusing pun enggak. Bener ini. Hanya kalau kelihatan pucat itu karena saya tidak ngerokok gitu. Oke, thanks ya. Terima kasih, Bang. Laporan Kepala Proyek Pembangunan Shelter dan Fasilitas Bersama TNI Angkatan Udara dan Republik of Singapore. Koordinasi antara TNI AU dengan RSAF pada tanggal 3 Januari 1997 garis miring Ditpas BKU tanggal 16 Mei 1997. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 1998, shelter dan fasilitas bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Republic of Singapore Air Force saya nyatakan diresmikan. It is to declare that today, Saturday, August 29, 1998, the Indonesian Air Force, Republic of Singapore Air Force Joint Detachment Facility is officially open. Penandatangan Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada masa-masa mendatang dapat pula digunakan sebagai suatu tolong ukur keberhasilan dalam pembinaan latihan, yakni sudah sampai seberapa jauh hasil pembinaan yang dilakukan di satuan masing-masing dapat dicapai. Keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan latihan bersama adalah semakin meningkatnya hubungan baik antara kedua angkatan udara pada khususnya, kedua angkatan bersenjata pada umumnya, serta semakin meningkatnya upaya dalam latihan bersama. Tidak hanya ditentukan oleh faktor kemampuan personil saja, namun tidak kalah pentingnya adalah tersedianya fasilitas latihan yang memenuhi syarat. Pembangunan dispersal area merupakan pembangunan dalam rangka mewujudkan keluar, sedangkan pembiayaan yang ditanggung bersama antara API, di mana fasilitas ini diharapkan akan membuat bersama ini akan mampu memberikan support yang lebih luas bagi kedua angkatan bersenjata dan kedua bangsa. Hadirin undangan sekalian,
Selanjutnya secara khusus dengan telah lebih meningkatkan kualitas latihan dalam membina kemampuan dan profesionalisme dari kedua angkatan udara agar fasilitas yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Para MUI yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahwa saya sangat gembira dapat mengunjung ke Pekanbaru hari ini bersama-sama dengan Bapak Wiranto, menandakan keakraban hubungan antara ABRI dan SDF lancar. Perkenanlah saya untuk meneruskan sambutan saya dalam for TNI EU and the RSAF. This friendship and cooperation dates back to 1980 when the first exercise Langit Pura was conducted in Iswayudi. Ke tiap-tiap komandan pasukan. Rotary wing. We have to learn that from you. Morning, sir. Morning. How are you? Good. How are you? Morning, sir. Welcome, sir. Hi. Morning, sir. Yes. That's right. Oh, 1 week. Just for exercise. Proses only. Ya. Kalau untuk LO-nya setiap saat tinggal di sini, Pak. Ya, kami ada satu LO. hanya satu LO dengan 2 pembantu. Silakan. And then the main module consists of 3 computers, and the last one is, and the board can be carried under system. Advanced data link techniques. It's a low communication with an airborne sport pilot. Simulated weapon score for air-to-air firing is announced. It's quite kelihatan misalnya akan keluar. Kalau collision akan terdengar suaranya dan sekarang menembak, dan inilah gambar yang tertembak langsung dikurungin. Berikutnya adalah dia mencoba menembak nomor 2. Sebentar lagi akan tertembak dan akan terlihat bahasa Inggrisnya dikarungin. Demikianlah sekilas. Selanjutnya akan diberikan penjelasan tentang lapangan tembak. Akan dilakukan penembakan satu
Kerjasama antara Angkatan Udara Republik Indonesia dengan Angkatan Udara Singapura, ya ini berupa pembangunan shelter dan fasilitas-fasilitas yang lain untuk pendukungnya. Jadi sebenarnya ini merupakan program lama ya yang terselesaikan pada tahun ini dan kita resmikan tadi. Di mana sebenarnya ini merupakan suatu kelanjutan dari program kerjasama antara Angkatan Udara Singapura dengan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Ini dalam kaitan kita ingin meningkatkan fasilitas untuk latihan bersama di wilayah kita. Ya, dan sudah lama kita memberikan suatu area khusus untuk latihan bersama ini di daerah Pekanbaru itu. Nah, dengan adanya shelter dan perlengkapan baru ini maka memudahkan untuk para pilot baik dari Indonesia maupun dari Singapura untuk melaksanakan suatu kerjasama yang lebih erat dan lebih terpadu dalam bentuk berbagai kegiatan-kegiatan operasi udara. Intinya itu aja. Nanti akan kerjasama ini akan diperluas untuk pasukan-pasukan yang ada di Komando untuk memperbaiki. Kalau kerjasama di bidang lain dengan Singapura, tidak hanya dengan Singapura, tetapi dengan Malaysia, dengan Singapura, kemudian dengan Australia, dengan Filipina, kita sudah ada. Hanya memang tidak dalam satu kerjasama secara menyeluruh ya, tapi masing-masing kita mempunyai program. Dengan Australia punya program, tapi tidak menyatu dengan Singapura misalnya begitu. Kita tidak seperti kerjasama latihan yang dilaksanakan negara-negara bekas negara Commonwealth itu, bukan. Dengan adanya pembangunan pangkalan dengan Singapura ini, apakah berarti telah ada terjadi perubahan kebijakan di ABRI bahwa kita mengizinkan pembangunan? Enggak, sudah saya katakan ini program lama yang sudah berlangsung sejak tahun 80-an yang kita terus kembangkan, bukan kebijaksanaan baru. Ini kebijaksanaan lama yang kita lanjutkan terus dan hari ini kita resmikan salah satu proyek itu. Ya, nah tentu ke depan nanti sangat tergantung kepada keadaan ekonomi kedua negara. Untuk Indonesia sendiri tentu juga akan sangat tergantung kepada bagaimana pendanaan dari pemerintah dalam rangka terus memperluas kerjasama di bidang militer ini, kerjasama militer. Tidak menutup kemungkinan juga dengan negara Amerika. Kenapa? Amerika juga sudah. Kita dengan Amerika itu kan sudah. Kita mengirimkan personil untuk belajar di sana. Mereka juga mengirimkan unit-unit kecil untuk berlatih bersama. Ini dalam bentuk pembangunan pangkalan seperti ini, Pak? Oh, itu belum ya. Itu belum terpikirkan ya. belum ya. Ini bukan pangkalan asing di Indonesia, bukan ya. Ingat loh ya. Ini bukan pangkalan asing yang kita bangun di Indonesia. Kita tidak menganut itu. Ya. Jadi dibilang pangkalan bersama. Bukan juga pangkalan bersama. Pangkalannya pangkalan TNI AU. Ya. Pangkalan dalam kawasan Republik Indonesia dan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Cuma penggunaannya dalam kaitan latihan bersama, gitu, jangan keliru. Bukan pangkalan Singapura di Indonesia. Nah, dalam hal ini tentu ada shelter, ada asrama-asrama yang digunakan oleh pelaku-pelaku atau pelaksana latihan dari negara lain. Nah, itu kita berikan area-area itu. Jadi bukan bis mereka, ya dalam rangka melengkapi san latihan. Tadi kita akan meninjau beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk simulator, ya. Simulator pesawat Hawk, ya. Kita lihat begitu. Jadi nggak ada kaitan dengan masalah pangkalan asing. Jangan hati-hati. Berarti sangat gimana? Apakah nanti dapur Amerika juga Kenapa? dapur militer kita tadi sama negara lain? Dapur? Ya, dapur penanganannya dalam Khususnya Angkatan Udara. Loh, enggak. Lagi masalah-masalah kemampuan militer sekarang kan universal ya. Jadi dalam era globalisasi ini semua negara sudah tahu ya bagaimana kemampuan masing-masing negara. Karena perlengkapan militer pun sumbernya sama. Seperti kita punya pesawat Hawk, mereka juga punya. F-16 kita punya, mereka punya. Gitu. Nah, langkah baiknya dengan perlengkapan yang sama itu kita melaksanakan suatu latihan bersama sehingga menambah kemampuan para awak ya, para prajurit kita yang mengawaki perlengkapan teknologi yang canggih itu. Itu aja sebenarnya. Dan sekaligus
ini kan mengisyaratkan adanya spirit ASEAN, adanya suatu pengertian bahwa stabilitas regional ini sangat ditentukan dengan adanya stabilitas masing-masing negara ASEAN. Nah, langkah baiknya kan negara-negara ASEAN ini mengadakan kerjasama, ada hubungan yang sangat erat, ya, koordinasi, komunikasi, pergaulan antar kedua angkatan bersenjata yang makin hari makin meningkat, sehingga kita saling mengenal satu dengan yang lain kan bagus. Satu hal lagi tentang perkembangan politik terakhir di negara ya, ini yang dimana para pemuka-pemuka menginginkan adanya rekonsiliasi nasional seperti itu dan para pemuka-pemuka lain. Rekonsiliasi dalam artian pemahaman bersama, ya, pemahaman bersama bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah masalah bangsa, ya, dan yang bisa menyelesaikan adalah juga seluruh bangsa. Nah, rekonsiliasi yang dimaksudkan itu apabila mengarah kepada bahwa kita perlu satu visi untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, itu baik-baik saja. Ya, sehingga dengan demikian kalau kita saling memahami, saling mengerti bahwa reformasi ini, kita maknai reformasi ini merupakan suatu peringatan bahwa kita pernah membuat hal yang tidak betul dan kita betulkan, bahwa kita ada kekurangan, kita sempurnakan, itu kan baik. Ya. Nah, adanya satu pengertian inilah yang barangkali satu bahasa, satu visi, satu tekad, satu semangat untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita, sehingga kita ya semuanya bergerak ke depan untuk menatap ya masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik dari masa ini, masa kini kan itu sangat bagus. Ya. Apakah itu berarti ABRI mendukung langkah-langkah rekonsiliasi? Istilah apapun ya, sejauh itu menyangkut hal yang saya sebutkan tadi, tentu ABRI setuju saja, tidak ada masalah. Ya, asal dilaksanakan dengan suatu aturan yang baik, tanpa ada suatu saling curiga mencurigai, salah menyalahkan, saling menghujat. Itu harapan kita. Justru ABRI mengajak seluruh bangsa ini untuk memahami itu. Tidak ada gunanya kita salah menyalahkan, hujat menghujat, curiga mencurigai, tidak jujur satu dengan yang lain. Untuk apa? Ya, padahal kita ini sangat membutuhkan kebersamaan, suatu saling pengertian untuk menyelesaikan masalah kita, ya. Agar apa? Masyarakat tenang, kita bisa menciptakan keadaan aman dan rasa aman di seluruh masyarakat. Itu dibutuhkan ya untuk kita mengatasi berbagai krisis ini. Ya, terima kasih. Ya. Diskusi negara federal Pak akhir-akhir ini sekarang di lapangan terbang itu bagus. Terima kasih Pak.